for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Open my eyes, let me see more of your love, more of your love. Here I will wait, just for a glimpse of you, God. I'll wait for you, God. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here,
Yes, it is, yeah. To you are waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when I don't see it, you're working. Yeah. You never stop. You're the way maker, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Light in the darkness, my God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, it's who you are, my Jesus. Miracle worker. That is who you are. You are waymaker, light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. He says, that is who you are. That is who you are. Jesus, and that is who you are. Oh, I know that is who you are. Amen, amen, amen. Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Tuhan jadikan buat hidup kita. Sekali lagi, waktu yang indah dan istimewa ini kita akan gunakan untuk menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga dan kami di tempat ini. Kita percaya bahwa hanya dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan ketenangan. Di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Biarlah Roh Kudusnya hadir di tengah kita pagi hari ini, menjamah kami semua, menjamah kita dan saudara-saudara semua di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, menguatkan, memberikan ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya.
hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari buka hati kita. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh Kudus, pulihkan kami Tuhan. Rohmu yang kudus
bersyukur hari ini Tuhan. Terima kasih buat hidup yang Kau beri buat kami. Terima kasih untuk kesempatan indah kami datang kepadamu di hadirat-Mu, menyembah dan memuji Engkau. Amin. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, perlindungan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan akan ibadah kami hari ini kepadamu. Biar Roh Kudus sendiri yang memimpin setiap kami. Amin. Engkau yang boleh beracara, berbicara kepada kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, ditinggikanlah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari sekali kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Di tengah kondisi seperti ini, tentunya tidak ada hal apapun yang tidak bisa Tuhan lakukan. Amin. Sebab Dia bisa, Dia mampu dan Dia akan. Dan hari ini mari kita set hati kita untuk terus bersyukur sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Mari kita tinggikan namanya, mari kita agungkan namanya sebab sukacita yang sejati ada di dalam namanya. Amin. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari bersama kita katakan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Come on, sing with us. Kaulah sukacita, Kau pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Come on, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku dan berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kehidupan Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Kau pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Sing it, haleluya, bersukacita selamanya. Mari jemaat Tuhan kita bersama sorakan. Oh 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 oh, oh 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 oh, Kaulah sukacita, Kau pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Come on. Kaulah sukacita, Kau pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, sebab Kau harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus.
sebab langit dan bumi memuji namanya. Begitupun setiap kita seharusnya juga meninggikan namanya. Amin. Thank you Lord. Hey. Mari tepuk tangan bersama jemaat Tuhan. Here we go. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Here we go. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Tinggikan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Hey, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey, hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Amin. Sing down. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Come on. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Come on. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Hey, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari agungkan bersama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Hey, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Hallelujah, amen. Here we go. Hallelujah, amen. Woo! Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hey! Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Haleluya, biarlah sukacita
Dan damai sejahtera dari Tuhan ada buat kita semua pagi Yes. hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketenangan kita, kekuatan kita sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Kita hanya perlu berserah kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Di dalam berserah dan percaya, maka ketenangan itu akan ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Bila hari ini kita sama-sama datang kepada Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada buat hidup kita, Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Praise the Lord. Bapakku datang. Aku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau menguatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Aku
Di tengah semua kecemasan kami Tuhan, kekhawatiran dan ketakutan kami. Terima kasih lagu ini mengingatkan kami bahwa Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Amin. Kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ya. Engkau menguatkan kami. Engkau menghibur kami. Engkau memberikan damai sejahtera buat hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Bila hari ini menjadi hari di mana kami membuka hati kami untuk Immanuel ada dalam hidup kami. Untuk kami percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, penyembuh kami, penolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami sediakan hati kami, tanah hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau boleh bicara buat setiap kami hari ini. Firman-Mu berbicara untuk setiap pribadi, menguatkan, memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu berbicara, Roh Kudus-Mu menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saya menyapa kembali buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Saya berdoa, saya percaya bahwa Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan dan tetap semangat. Saya percaya bahwa apa yang kita nyanyikan tadi lagu tentang Immanuel, Allah yang menyertai kita rasakan hari-hari ini. Sekalipun kita melihat bahwa ada banyak hal yang kita hadapi, kesulitan, bahkan sakit penyakit yang sedang melanda di negeri ini. Tapi kita tetap percaya dengan iman kita kepada Tuhan bahwa Allah itu adalah Allah yang menyertai kita. Allah yang Immanuel. Dan Allah yang Immanuel itu juga Allah yang tidak pernah berhenti bekerja. Sekalipun banyak orang mengira bahwa sepertinya dalam keadaan seperti ini, Tuhan adalah Tuhan yang tinggal diam rasanya seperti itu. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Sekalipun mata jasmani kita tidak pernah melihatnya hari ini, tapi Dia tetap bekerja dan Dia tetap bekerja. Kalau Dia melakukan apa yang dilakukan, pasti adalah yang terbaik untuk setiap kita. Oleh sebab itu kita taruh hati kita kepada Tuhan untuk percaya kepada Dia bahwa Dia Allah yang tidak pernah berhenti bekerja. Itu sebabnya hari ini saya akan memberikan tema khotbah saya, kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya sempurna. Saya ingin membuka Alkitab bersama-sama bersama dengan jemaat Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan buka bersama-sama kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Lalu Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Tuhan berkata sekali lagi, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat yang ke-16, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saya ingin sedikit di awal ini mengupas ayat ini terlebih dahulu. Dan saudaraku, ayat ini dilatar belakangi di mana bangsa Israel mengalami kesulitan yang besar. Sebuah bangsa pada waktu itu dengan kurang lebih 3 juta umat. Mereka mengalami situasi yang sulit. Sampai-sampai mereka merasa bahwa Tuhan itu melupakan mereka. Tuhan meninggalkan mereka. Jadi ada sebuah perasaan yang muncul di dalam bangsa ini ketika menghadapi kesusahan yang besar pada waktu itu. Merasa ditinggalkan dan merasa dilupakan Tuhan.
Tetapi saudara, kalau Anda perhatikan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, ada 3 hal yang saya mau tekankan kepada saudara, bahwa Tuhan menjawab dengan tegas bahwa kasih-Nya itu lebih besar dari kasih ibu kepada anak-anaknya. Jadi artinya begini, kalau ada ibu yang mengasihi anaknya, kita tahu bahwa kasih ibu itu seringkali dikatakan sepanjang apa, setinggi, tak terukur. Tapi kasih ayah itu sebatas jalan, katanya demikian. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, kalaupun ada ibu yang melupakan anak-anaknya, Tuhan berkata bahwa aku sekali-kali tidak melupakannya. Dia berkata demikian, artinya kasih-Nya besar kepada kita. Belas kasih-Nya tidak pernah gagal. Ia mengawasi kita dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dan saudaraku, dan yang menarik buat saya, ayat yang ke-16. Tuhan berkata demikian, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, Ia melukiskan di telapak tangannya nama-nama kita. Itu bukti kasih yang besar. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk meneliti ayat ini. Supaya Anda percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita dan kasih-Nya sempurna buat kita. Amin, saudara. Kita akan lihat ini. Nah, dalam bahasa Indonesia, di sini ditulis bahwa aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Dalam bahasa Indonesia dipakai kata dilukis. Tetapi kalau Anda perhatikan di bahasa Inggris, King James Version, itu diukir. Diukir. 2 kata kerja yang sangat berbeda. Dilukis dan diukir. 2 kata kerja yang sangat berbeda. Lukis itu lebih soft. Kalau Anda punya kain, lalu Anda lukis sesuatu di situ di atas kain itu, maka lukisan itu bentuknya soft. Ya, artinya tidak pernah melukai kainnya. Soft. Tetapi ketika diukir seperti di Jepara contohnya. Karena saya lahir di Jepara, di sana ada ukir-ukiran. Atau seringkali lemari diukir, meja diukir, kursi diukir. Nah, saya perhatikan dari kecil, orang yang mengukir kursi, lemari, bahkan juga meja, selalu ada kayu. Dan kemudian kayu itu ditatah. Tahu saudaraku, ditatah dan ditetak sampai kemudian itu kayu itu terluka, istilahnya begitu, tergores. Seperti apa yang diharapkan dari seorang pengukir itu. Artinya materialnya, itu material dasarnya itu dilukai atau dikerat. Sampai kemudian kayunya itu menjadi tidak lagi sama dengan sebelumnya. Nah, saya tertarik juga ternyata di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa asli Alkitab, di sini kata diukir itu dipakai kata cakak. Cakak itu artinya mengukir, menetak, melukai dengan kasar. Tak, 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 tak begitu. Ada rasa sakit di sana, ada penderitaan yang luar biasa di sana. Nah, itu artinya apa? Ternyata saudaraku, waktu Tuhan memakai kata ini berbicara hal yang luar biasa. Jadi ketika nama-nama kita dilukis di telapak kakinya, itu bukan dilukis tapi diukir, cakak, yang artinya apa? Pada saat tangan Tuhan itu tergantung dipaku di atas kayu salib. Di situ momen di mana semua nama orang-orang yang ditebus oleh darahnya itu terukir dengan indah di telapak tangannya. Artinya apa? Bahwa ada rasa sakit di situ. Siapa yang merasakan sakit? Tuhan itu sendiri. Pada waktu dia tangannya ditancapkan di kayu salib, dipaku. Saudara, pada saat momen itulah dia menebus kita semua. Dan nama-nama Anda yang telah ditebus oleh darah anak domba itu dilukis di telapak tangannya. Dan itu satu proses yang luar biasa di mana Yesus mengalami kesakitan seperti kayu yang ditetak tadi, sakit. Nah, saya mau berkata kepada saudara, untuk nama Anda, nama saya, dia rela sakit, rela mati untuk supaya nama Anda ada di dalam telapak tangannya. Masakan dia adalah Tuhan yang meninggalkan kita. Sangat tidak mungkin. Dia Allah yang tidak mungkin meninggalkan kita. Oleh sebab itu saudaraku, saya mau berkata hari ini,
kasihnya itu sempurna buat Anda dan saya. Bukan hanya dilukis nama kita, diukir, cakak dalam bahasa aslinya. Dan itu artinya ada rasa sakit di situ. Seperti kayu yang ditetak, dikerat, diukir. Dan seperti itulah ketika tangan Yesus tergantung di atas kayu salib. Menebus saudara dan saya. Artinya nama-nama orang yang ditebus itu ada di telapak tangannya. Saudaraku, makanya ayat ini berkata, kalau ada seorang ibu yang melupakan anaknya, aku sekali-kali tidak. Katakan amin, saudara. Sebab dia berkorban untuk Anda dan saya hari ini. Nah, saudara, lalu bagaimana Pak David dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini? Seolah-olah Tuhan tinggal diam. Seolah-olah Tuhan tidak melakukan sesuatu. Saya mau berkata kepada saudara, di dalam hidup ini kita dihadapkan kepada hal yang sifatnya sementara, yang tidak kekal. Orang seringkali berkata bahwa ada musim. Tidak selalu jalan itu enak. Tidak selalu jalan itu mulus. Oke, saya kasih gambaran seperti ini saudaraku. Dalam 1 kali 24 jam, selalu ada malam dan ada siang. Setuju? Betul? Nah, saya mau bertanya, ketika Anda menghadapi malam, apakah Anda ketakutan? Seringkali ketika malam datang, Anda lalui dengan biasa. Karena apa? Musim atau keadaan malam dan keadaan siang ada. Malam itu gelap, siang itu terang. Tetapi semuanya di dalam kontrolnya Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Kalau ada orang yang berkata, Pak, kenapa malam? Kenapa mesti gelap? Saudara, jangan berkata demikian. Kalaupun malam itu datang dalam hidup saudara dan kelihatannya gelap, tetap aja tidak gelap sebab masih ada bintang dan bulan di tengah kegelapan itu. Pagi hari siang terang karena ada matahari. Artinya begini, saudara, semua dalam kontrolnya Tuhan. Sekalipun malam itu datang, sekalipun gelap itu datang, tetap ada bintang dan tetap ada bulan. Yang setuju katakan amin, saudara. Artinya apa? Tuhan kontrol semuanya. Kalau hari ini kita menghadapi musim yang tidak enak, kalau hari ini kita menghadapi musim yang rasanya menyesakkan, karena situasi yang begitu berat hari-hari ini kita lewati. Saya berkata kalau boleh saya gambarkan ini malam buat hidup saudara, hidup kita. Sepertinya kok gelap, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Saya mau berkata kepada saudara, masih ada bintang dan masih ada bulan. Semua dalam kontrolnya Tuhan. Kasih Tuhan ada di sana. Yang setuju katakan amin, saudara. Kita mau lewati bersama-sama semua hal yang harus kita lewati. Karena tidak akan semua menjadi kiamat dan berakhir kalau tidak dikehendaki Tuhan. Tapi Tuhan itu ada buat kita sekalian dan kasihnya sempurna. Nah, persoalan yang utama adalah buat kita harus merasakan kasih yang sempurna itu di dalam hidup kita setiap pribadi. Katakan amin, saudara. Apakah Anda mengalami kasih Tuhan yang sempurna hari ini? Kalau Anda mengalami itu, maka perspektif, sudut pandang Anda terhadap malam dan siang tidak akan pernah berbeda. Katakan amin, saudara. Makanya 2 minggu yang lalu, Pastor Budi Sugeng pernah berkata dalam ayat firman yang dikutipnya dalam Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun kambing kawanan domba keluar dari kandang, sekalipun aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Artinya apa ayat itu? Habakuk berkata, Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu ada, semua dalam kontrolnya Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Dan Tuhan tetap ada di segala situasi itu. Nah, saya mau berkata kepada saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau Anda merasakan kasih Tuhan yang sempurna, Tuhan tidak mungkin melupakan saudara. Hari ini apapun keadaan saudara, Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara. Dan kasihnya sempurna buat saudara. Kalau Anda rasakan itu pada saat saya khotbah ini, Anda rasakan kasih Tuhan yang sempurna itu, saya yakin dan percaya bahwa cara kita melihatnya, situasi seperti ini akan berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah merasakan kasih Allah yang sempurna di dalam hidup setiap kita. Jangan pernah bertanya, mengapa terjadi situasi yang seperti ini? Jangan pernah bertanya seperti itu. Tapi sebaliknya, orang-orang yang menemukan kasih Tuhan dengan sempurna, dia akan menemukan sesuatu yang
penting di balik peristiwa itu. Saudara, di tengah malam tidak semuanya buruk dan gelap. Kalau engkau pintar, engkau betul-betul mengerti, di tengah malam pun engkau akan bisa menemukan cahaya. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, sama. Hari ini kalau keadaannya seperti ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya berkata kepada saudara bahwa di masa-masa yang sulit ini, Tuhan izinkan supaya kita menemukan sesuatu yang penting untuk kita temukan. Saudara, di dalam kasih itu, saya berkata, selalu menemukan sesuatu di saat-saat sulit. Yang setuju katakan amin, saudara. Ketika Anda merasakan kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu hidup dalam diri saudara, Anda akan menemukan sesuatu, sekalipun di masa sulit. Sesuatu yang luar biasa. Nah, saya katakan begini, masa sulit diizinkan datang, supaya setiap kita menemukan apa yang selama ini sudah terpendam. Saudaraku, saya ulangi, masa sulit diizinkan datang, supaya setiap kita menemukan apa yang selama ini sudah terpendam. Saudaraku, seringkali tanpa sadar, kesibukan kita, harta kita, semua yang melekat pada tubuh kita, itu membuat yang penting terpendam. Dan masa-masa sulit itu membuat kita bisa menemukan kembali sesuatu yang tanpa sadar selama ini kita lewati, yang penting sudah terpendam. Saya memakai kata terpendam, karena tidak sengaja kita memendamkannya. Seringkali Tuhan itu tidak lagi begitu penting buat hidup kita. Tuhan tidak lagi begitu berarti buat hidup kita. Karena keseharian yang berjalan setiap hari rutin begitu. Sepertinya Tuhan tidak begitu. Dan lama-lama tanpa sadar lewat cara berpikir kita, lewat tingkah laku kita, lewat kehidupan kita. Sepertinya Tuhan itu lama-lama terpendam. Dan tidak muncul dalam kehidupan kita. Tertutup banyak hal yang kita bangun dalam keseharian kita. Saudaraku, seringkali Tuhan izinkan masa-masa yang sulit ini untuk kembali memunculkan yang selama ini terpendam, yang sudah tidak begitu penting menurut kita, dan Tuhan ingin kita anggap penting kembali. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara hari ini. Hari ini kita dikejutkan banyak hal. Orang mulai datang kepada Tuhan, orang mulai berseru kepada Tuhan, orang mulai minta pimpinan Tuhan, orang mulai menangis dan berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudaraku, kita lihat sebuah fenomena yang luar biasa. Dulunya tidak segencar ini. Saya mau berkata, bukankah selama ini tanpa sadar Tuhan terpendam lewat apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Masa sulit itu seringkali diizinkan Tuhan untuk setiap kita menemukan apa yang selama ini sudah terpendam. Saudaraku, saya percaya hari ini kalau boleh saya gambarkan seperti malam dalam kehidupan kita. Saya yakin di tengah malam pun Anda bisa menemukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup saudara yang selama ini sudah terpendam. Saya berdoa mungkin Tuhan akan bisa menghampirimu secara jelas hari-hari ini. Yang dulunya mungkin Anda berkata, Tuhan kok tidak penampakkan diri kepadaku. Justru di masa-masa inilah engkau bisa menemukan kembali apa yang selama ini sudah terpendam. Dan saya berdoa Anda menemukan Tuhan kembali di dalam hidup saudara. Saudaraku, saya memberikan sebuah kesaksian satu orang yang bernama Fanny Crosby. Ketika dia dilahirkan, dia lahir dengan normal. Tubuhnya normal, penglihatannya normal, pendengarannya normal. Semua normal seperti orang biasa. Tapi ketika dia kecil, dia kena penyakit glukoma yang sangat parah sekali. Dan kemudian dia harus diobatkan ke dokter khusus untuk kesembuhan. Saudara, tetapi rupanya dokter gagal untuk menyembuhkan penyakit mata yang dimiliki oleh Fanny Crosby. Lalu kemudian ketika anak ini mulai agak sedikit gede begitu, besar, dia bertanya kepada mama papanya, Papa, Mama, mengapa tetap gelap? Kok enggak seperti yang dulu? Kenapa tetap gelap? Ibunya berkata begini, Nak, tunggu beberapa hari lagi. Anak itu menunggu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan ternyata tetap gelap, saudaraku. Tetap gelap.
Dan sampai Fanny Crosby ini menjadi dewasa, ia tetap buta. Tidak bisa melihat. Tetapi saudaraku, kalau boleh saya gambarkan, kebutaannya itu adalah malam. Di tengah kemalaman, kegelapan itu, justru dia bertemu Tuhan yang luar biasa. Dari pertemuan dia dengan Tuhan itu, terciptalah lagu ini, saudara. Salibnya, salibnya, teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara, di tengah kegelapan itu, dia tidak bisa melihat. Fanny Crosby bertemu dengan bintang, dengan bulan di tengah kegelapan itu. Kasihnya itu sempurna buat dia. Dan kemudian dia menciptakan lagu salibnya dari sebuah perjumpaan. Pertemuan yang begitu indah. Bukan hanya lagu itu saja. Tapi juga dia ciptakan lagu yang berikutnya. Dia nyanyikan lagu ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar lagu ini. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Saudaraku, waktu Fanny Crosby di tengah kegelapan, matanya tidak bisa melihat. Dia bertemu dengan bintang dan bulan. Kasihnya yang sempurna menyapa hidupnya sampai kemudian dia bisa ciptakan lagu itu, saudaraku. Fanny Crosby tetap buta, tapi dia menemukan hal yang luar biasa bahwa kasihnya itu sempurna buat dia. Kasihnya tidak pernah gagal buat dia. Nah, saya berkata kepada saudaraku, seringkali kesukaran bisa membuat iman kita menjadi bertumbuh matang dan mengenal Tuhan lebih dalam. Lewat kesulitan yang Tuhan izinkan di atas bangsa kita ini. Dan semua kita ngalami secara global. Kita ngalami bangsa-bangsa, ada 100 lebih bangsa, negara-negara mengalami hal yang sama dengan kita. Bahkan kota-kota yang dulunya ramai, saya dengar tadi malam New York, kota yang begitu ramai sering, sekarang jadi sunyi dan sepi. Semua global, belum ekonomi, orang ketakutan luar biasa. Tadi siang ada orang yang memberitahu kepada saya, seorang pengusaha, ini kalau sampai Amerika kolab, kita akan kolab semuanya. Saudara, ada banyak prediksi-prediksi semua yang terjadi. Dan sepertinya semua menakutkan. Tapi saya mau berkata kepada saudara, jangan hanya lihat itu saja. Lihat pencipta saudara, lihat Tuhan saudara. Matahari itu, bulan itu, bintang itu yang selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, hati kita apakah tetap merasakan kasih Tuhan yang sempurna hari ini? Dan dia ada buat saudara. Apakah Anda sudah menemukan dia kembali setelah sekian lama terpendam lewat segala kesibukan-kesibukan kita? Hari ini, saya berharap Tuhan muncul kembali dalam hidup saudara. Dia seperti sesuatu yang berharga yang selama ini terpendam, mulai muncul dalam kehidupanmu kembali. Dan Anda dan saya merasakan kasih yang sempurna itu. Saudaraku, Fanny Crosby, di dalam perjalanan hidupnya, hampir sebagian besar perjalanan hidupnya itu lewati hal yang gelap karena tidak bisa melihat. Tetapi ingat, dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Sebab dia tahu kasihnya sempurna buat hidup setiap kita. Bahkan dia menemukan Tuhan dan dia ciptakan lagu. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saya boleh gambarkan begini. Pak, ini peperangan Pak. Orang berkata, dalam hidup ini kita sedang mengalami peperangan. Oke, mau istilah apapun, mau peperangan apapun, mau perang besar, perang kecil, mau dikatakan seperti apapun, saya tetap percaya Tuhan berdaulat di atas semuanya. Kalau sampai, Pak ini peperangannya besar sekali. Saya berkata, peperangan yang besar menghasilkan kemenangan yang besar. Amin. Saya percaya, kalau Anda berkata hari ini berkata, Pak saya ini sedang mengalami peperangan yang besar. Kita semua sedang mengalami peperangan yang besar. Situasi yang sulit. Saya berkata, oke, mau istilah apapun yang kita pakai. Saya berkata, kalau Anda dan saya berkata itu peperangan yang besar. Peperangan yang besar sekalipun, saya berkata kemenangannya akan besar. Kenapa saya berkata kemenangannya? Sebab Tuhan selalu membawa kita kepada kemenangannya. Yang setuju katakan amin, saudara. Tuhan tidak pernah membawa kita kepada kekalahan, tapi kemenangan. Jadi kalau peperangannya besar, maka kemenangannya itu akan besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau semakin besar tantangannya, maka mujizatnya juga semakin besar. Saya berkata kalau mujizat, jangan berkata itu bicara soal materi saja, bukan. Buat saya, Fanny Crosby, itu mengalami mujizat yang luar biasa. Karena di tengah-tengah keterbatasannya itu, dia bertemu dengan Tuhan yang luar biasa, yang tetap membawa imannya kuat dan kokoh, tidak goyang sampai dia dipanggil Tuhan. Artinya saya mau berkata, itu mujizat yang besar dalam hidup manusia. Tetap bersama dengan Tuhan, sampai pada akhirnya, itu adalah mujizat yang luar biasa. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu saya beberapa tahun yang lalu ketika anak saya masih kecil-kecil, Grey itu saya ajak jalan dan pada saat itu mendung gelap sekali, kalau nggak salah peristiwa itu masih di Lampung. Lalu mendung gelap dan petir mulai menyambar-nyambar, kilat mulai muncul. Lalu kemudian Grey yang kecil itu berkata, "Papi aku takut." Dia lari gitu. Lalu saya berpikir, iya ya. Kadang-kadang suara-suara petir, mendung yang gelap itu menakutkan. Tapi saudara, saya berpikir begini. Jangan melihat mendung yang gelap dan sambaran petir saja yang menakutkan kita. Tapi mari kita berpikir, lihat bahwa setelah mendung yang gelap, hujan yang lebat, petir yang menyambar-nyambar itu, hujan akan turun lebat. Dan ketika hujan turun akan lebat, itu akan membasahi bumi. Dan kemudian bumi yang dibasahi itu akan menjadi subur dan menumbuhkan benih. Katakan amin, saudara. Ada proses kan di situ. Ada proses. Bagaimana tanah itu menjadi subur, bagaimana tanah itu bisa ditumbuhin dengan benih yang bertumbuh, muncul di permukaan tanah. Itu setelah adanya hujan yang lebat, yang didahului dengan mendung yang gelap dan petir. Tuhan itu selalu endingnya tidak pernah kalah. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, kalau Anda tahu kasihnya sempurna buat Anda, dan nama Anda dan saya dilukis di telapak tangannya, Anda tidak ditinggalkan dia, tidak usah takut. Itu dalam kontrolnya Tuhan. Yang setuju katakan amin semua. Semua musim yang ada di tengah kegelapan hari ini pun dalam kontrolnya Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam hidup setiap kita. Nah saudara, sekarang ini seringkali orang mengeluh begini, Pak sekarang semua berhenti loh Pak. Usaha berhenti. Mal-mal sekarang tutup. Dan semuanya sepertinya sulit Pak. Kalau saya boleh gambarkan, dalam perjalanan hidup kita, itu seperti perjalanan yang harusnya terus jalan. Dan kadang-kadang karena tantangannya besar, kita harus berhenti sejenak. Saudara, seringkali Tuhan izinkan juga kita berhenti sejenak oleh karena begitu banyaknya tantangan di dalam hidup kita. Seolah-olah seperti begitu. Nah, saudara saya kasih gambaran supaya Anda menangkap. Saya ini suka drive. Saudara pertanyaannya gini, ketika saya menghentikan mobil, tidak selalu alasannya adalah menghindari tabrakan, betul enggak? Saya ini suka drive. Saya sering drive ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bandung, ke Lampung, bahkan pernah ke Medan. Tapi saya mau berkata kepada saudara, ketika saya ngendarain mobil,
Lalu saya rem mobil itu dan saya berhenti. Tidak semata-mata saya berhenti alasannya cuma satu. Menghindari tabrakan. Tidak. Kadang-kadang saya berhenti untuk supaya menghampiri orang lain. Siapa tahu ada orang yang ikut saya dan menumpang ke tempat tujuan yang sama. Katakan amin, saudara. Maksudnya apa? Dalam kehidupan rohani sama. Seringkali Tuhan izinkan lewat tantangan kita seolah-olah berhenti hari ini. Semua mandek semuanya. Semuanya mandek. Lalu orang dunia berkata, cilaka kita. Habis sudah kita. Saudara, seringkali lewat tantangan yang ada, Tuhan izinkan perjalanan hidup kita seperti berhenti sejenak. Tetapi berhenti sejenak bukan untuk menghindari tabrakan. Untuk membawa orang-orang yang berkata bahwa aku ke tempat tujuan yang sama dan ikut bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Hidup kita menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Karena kita mengenal Tuhan itu sendiri di masa-masa yang sulit. Dan ada kesaksian dari hidup kita. Oh, di masa-masa sulit begini masih percaya Tuhan. Di masa-masa sulit masih punya iman yang kuat. Orang akan melihat, kamu kok punya iman yang kuat dan tetap percaya kepada Dia. Iya, karena Allahku hidup, kasihnya sempurna buat hidupku. Ada orang yang kemudian dihentakkan dengan kesaksian itu. Lalu dia berkata, aku mau dompleng bersama engkau dalam perjalanan menuju arah yang sama. Yaitu kepada Allah yang mengasihi dengan sempurna itu. Saudara, seringkali di masa-masa seperti ini, Tuhan izinkan terjadi. Seolah-olah kita berhenti sejenak. Dan sepertinya orang dunia berkata, habis. Tapi kita tidak, sebab kasihnya sempurna buat kita. Katakan amin, saudara. Dan pada saat kita berhenti sejenak, sekali lagi saya berkata, semata-mata bukan hanya untuk menghindari tabrakan, tapi untuk mengangkut orang-orang lain yang ingin hidup berjalan bersama dengan kita menuju dan menyembah Allah yang hidup. Saudara, Allah bisa pakai situasi apapun. Yang penting buat kita orang-orang yang percaya, jangan pernah takut. Katakan amin, saudara. Jangan pernah khawatir. Sebab kasihnya sempurna buat hidup kita. Saudaraku, selalu ada pengharapan buat orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Selalu ada pengharapan. Kita buka bersama-sama Ibrani 6 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya ulangi. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, ayat ini powerful sekali. Pengharapan itu sauh yang kuat. Sauh itu jangkar. Sauh itu jangkar. Untuk menolong sebuah kapal. Ketika kapal itu menghadapi situasi yang sulit dalam gelombang yang besar, maka pelaut yang ulung, nakoda yang hebat, dia akan lemparkan jangkarnya. Dan jangkar itu langsung masuk ke bagian bawah daripada dasar laut itu. Dan kemudian itu yang membuat kapal itu tidak terseret oleh arus yang ada. Dan kapal itu tetap berada di posisi yang sama atau mempertahankan posisinya. Jadi pelaut yang handal itu selalu tahu jangkar itu penting. Katakan amin, saudara. Jangkar itu penting. Pengharapan itu penting. Nah, kalau kita merasakan kasihnya itu sempurna buat hidup kita, semestinya kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Itu sebenarnya Tuhan berkata, ingat, aku melukiskan, mengukir namamu di telapak tanganku. Kasihnya sempurna buat hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia tidak pernah melupakan kita. Nah, dasar itulah kita punya pengharapan. Yang setuju katakan amin, saudara. Kita punya pengharapan. Dan pengharapan itu sauh yang kuat. Jangkar yang kuat. Saudara, dalam bahasa Inggris strong atau firm. Artinya kuat, kokoh. Tidak akan bisa putus atau bergeser. Unshakable. Saudaraku, ketika seseorang itu punya pengharapan. Bahwa Tuhan yang mengasihi dia dengan sempurna. Gelombang sebesar apapun, hidupnya akan unshakable. Dia akan tetap firm, tetap kuat, kokoh, tidak bergeser. Imannya tetap teguh kepada Tuhan. Justru pada saat goncangannya semakin besar, dengarkan apa yang saya katakan, fungsi jangkarnya semakin kuat. Semakin gelombangnya besar, semakin imannya muncul. Hari ini saya mau berdoa.
supaya seluruh Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Kemarin Pastor Anton sudah berkhotbah, hilangkan ketakutan itu, enggak usah. Ada menguasai kita lagi. Tapi saya mau berdoa hari ini, ketika badai semakin kencang, imannya semakin muncul. Firmnya semakin kelihatan. Kokohnya semakin luar biasa dengan Tuhan. Sebab dasarnya Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna buat hidup setiap kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama Anda dan saya memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka badai, gelombang, sebesar apapun tidak akan mampu menggeser, menghempaskan, menenggelamkan kehidupan kita. Tidak akan pernah bisa. Makanya seringkali orang itu kalau kehilangan pengharapan, kehilangan asa itu pengharapan, maka disebut putus asa. Itu artinya orang yang tidak berpengharapan. Tapi kita punya pengharapan. Sebab nama Anda dan nama saya diukir di telapak tangannya. Nama Anda dan saya yang sudah ditebus oleh darah anak domba, diukir di telapak tangannya. Saudaraku, saya berkata hari ini, supaya Anda mengerti tentang Tuhan yang berdaulat itu, dia kontrol semuanya. Yang setuju katakan amin, saudara. Yang Anda lihat hari ini, hanya sebatas apa yang Anda tahu. Tapi Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda dengan kasih yang sempurna, itu bekerja tanpa engkau tahu. Dia bekerja tanpa kita tahu. Tapi yang kita pegang cuma satu, bahwa kasihnya itu sempurna buat hidup kita. Sudah sekali lagi saya ulangi, kita hanya melihat apa yang kita tahu hari ini. Semua panik, kita tahu ekonomi melambat dan menurun, kita tahu penyakit susah dihentikan, kita tahu, semua kita tahu. Itu yang kita tahu. Tapi yang tidak kita tahu, yaitu Tuhan bekerja, itu tidak pernah kita tahu. Dia tetap bekerja. Itu sebabnya hanya orang-orang yang sadar bahwa kasihnya sempurna buat kita. Dia tahu Tuhan tidak pernah berhenti bekerja sampai hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan-jangan Tuhan sedang persiapkan Anda dan saya untuk berhenti sejenak dan mengangkut banyak orang untuk datang ke arah yang sama seperti kita pergi, yaitu mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan hari-hari ini. Bisa jadi kalau Tuhan inginkan itu terjadi. Nah, pertanyaannya hari ini, saya tutup begini, di masa yang sulit ini. Apakah yang Anda anggap paling berharga dalam hidup Anda hari ini? Apa? Saudara, uang tidak lagi berharga sekarang ini. Betul? Tidak bisa menyelamatkan saudara kan? Orang punya uang banyak sekarang, tidak bisa merasa aman. Dan saya punya uang banyak, sekalipun saya sakit, saya punya uang banyak. Sekarang tidak bisa. Siapa yang jamin? Uang kita nggak jamin. Apakah dia berharga uang itu? Ternyata tidak. Apalagi semua barang kepunyaan kita yang kita miliki, yang kita anggap paling berharga selama ini. Apakah bisa menyelamatkan kita hari ini? Dari semua yang terjadi hari-hari ini. Tidak ada. Jadi semua tidak berharga rasanya. Nah, saya cuma belajar dari Alkitab. Ada 3 hal yang berharga yang harus Anda pegang dan saya pegang hari ini. Sebab begini, prinsipnya kalau Anda menghargai atau menganggap berharga sesuatu, pasti Anda akan selamatkan ketika hal-hal yang buruk itu datang dalam hidup saudara. Betul enggak, saudaraku? Ya kan? Pokoknya HP ini saya anggap barang berharga buat saya. Maka saya akan mencoba menyelamatkan barang yang berharga menurut saya ini HP. Di situasi hal yang buruk datang dalam hidup saya. Jadi apa yang Anda anggap berharga selalu akan menjadi prioritas untuk Anda selamatkan. Betul? Nah, sekarang Alkitab ajarkan apa? Apa yang berharga sebenarnya? Rasul Paulus berkata begini, iman, pengharapan, dan kasih itu yang berharga dalam hidup iman orang Kristen. Makanya saya berkata, ketika semua ini datang dalam hidup kita, yang berharga itu apa sekarang ini? Kalau kita berkata, Pak, yang berharga adalah imanku kepada Tuhan. Yang berharga adalah pengharapanku kepada Tuhan. Yang berharga adalah kasihku kepada Tuhan. Saya mau berkata, oke, kalau itu yang berharga yang Alkitab katakan betul,
Saudara, selamatkan itu. Di saat badai justru imanmu semakin tinggi. Katakan amin, saudara. Ketika badai datang, pengharapanmu semakin kuat. Ketika masalah datang, kasihmu kepada Tuhan semakin berlipat kali ganda. Semakin kau mengasihi Tuhan. Jadi 3 hal yang berharga yang Alkitab ajarkan. Iman, pengharapan, dan kasih. Orang kalau sudah gak punya iman, habis saudaraku. Orang kalau sudah gak punya pengharapan, habis. Orang kalau sudah gak punya kasih kepada Tuhan, juga habis. Semua akan hancur. Tapi kalau ketiga hal yang berharga ini yang Alkitab ajarkan, kita pegang iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, dan kasih kita kepada Tuhan, kita pegang. Itu kita hargai betul. Hari ini gelombang boleh datang, situasi boleh muncul dalam hidup setiap kita. Apapun yang terjadi, iman kita tetap naik, pengharapan kita tetap ada, dan kasih kepada Tuhan tetap hidup. Dan ketiga hal itu kalau ada, saudaraku, Anda akan menikmati bagaimana hari-hari Anda, sekalipun di masa sulit, Anda tidak akan pernah mengalami ketakutan dan depresi. Karena imanmu tetap akan ada, pengharapanmu tetap akan hidup, dan kasihmu tetap akan nyata. Katakan amin, saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Dan semakin luar biasa Tuhan mengerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, saya tidak berani berkata kapan masalah ini akan berhenti. Tidak ada semua orang yang bisa prediksi. Tapi yang saya tahu, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Iman kita harus kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan yang selalu mengasihi dengan kasih sempurna. Pengharapan kita juga kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Dan Tuhan yang selalu mengasihi dengan sempurna. Kasih kita kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Dan juga tidak pernah melupakan kita. Kalau 3 hal ini ada dalam hidup saudara, Anda akan lewati hidupmu bersama dengan Tuhan. Dan Anda, kalau boleh saya gambarkan seperti Fanny Crosby tadi. Apakah dia menjadi orang yang mengutuki Tuhan? Apakah dia menjadi orang yang kecewa dengan Tuhan? Tidak. Saudara, di dalam gelapnya Fanny Crosby tidak bisa melihat. Tetap ada bintang, ada bulan. Tetap ada Tuhan yang bisa ditemui. Karena kasihnya sempurna buat hidup kita. Hari ini semua berdoa. Tuhan lalukan semua ini dengan cepat. Bahkan kami sekeluarga setiap jam 6 sore berdoa. Menyembah Tuhan sekeluarga. Dan selalu berkata berdoa juga. Boleh berdoa. Tuhan lalukan masalah ini. Kita minta tidak masalah. Tapi kita gak pernah tahu kapan lalunya itu. Itu dalam kehendaknya Tuhan. Tapi ketika masa itu belum berlalu saudaraku. Ini masa-masa yang penting buat kita. Untuk menunjukkan iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita kepada Tuhan. Supaya ketika orang melihat hidup kita. Itu seperti tadi, mobil. Kita berhenti. Memang kelihatannya berhenti. Tapi pengharapannya naik, semuanya naik. Orang akhirnya ikut kita. Oh, aku mau ikut kamu. Karena kamu ke tempat tujuan yang benar. Dan akhirnya semua orang yang bersama dengan kita bisa memuliakan Tuhan. Mari saudaraku, jangan hanya lihat sebatas apa yang kita lihat hari ini. Tuhan yang tak terlihat itu, Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Dan dia terus bekerja. Dan terus mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, yang melihat acara ini, mari kita akan angkat tangan kita di tempat kita masing-masing. Kita akan taruh tangan kiri kita di dada kita. Kita datang kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan yang kasihnya sempurna buat setiap hidup kita hari ini. Di masa kondisi apapun, kasihnya sempurna buat hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan angkat kedua belah tangan kita di tempat, di rumah masing-masing, dimanapun Anda berada menikmati acara ini, ibadah ini. Ketika engkau berada di depan televisi, angkat tanganmu. Ketika engkau berada di alat-alat yang kau pegang hari ini dan kau menyaksikan acara ini, angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Di atas semua peristiwa yang ada hari ini, Engkau Allah yang berdaulat. Kasih-Mu sempurna buat setiap kami. Engkau telah melukiskan, mengukir setiap nama kami di telapak tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sempurna. Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Sekalipun mata jasmani kami terbatas melihatnya, tapi Engkau Allah yang tidak pernah berhenti bekerja di situasi yang seperti ini. Engkau terus bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan, iman, pengharapan kami, kasih kami kepadamu semakin kuat hari-hari ini. Iman kami semakin kuat, pengharapan kami semakin nyata, semakin kuat. Bahkan kasih kami semakin ditambahkan kepadamu Tuhan di masa-masa seperti ini. Karena Engkau Allah satu-satunya Tuhan yang dapat dipercaya bahwa kasih-Mu sempurna dan ada buat kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya setiap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan acara ini, Tuhan sudah memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, saya akan membacakan pengumuman untuk minggu ini. Pembacaan Gema minggu ini akan melanjutkan dari Daniel 11. Mari tumbuh dalam keintiman akan firman Tuhan dengan membaca Alkitab secara berurutan. Kami menyadari masa-masa tinggal di rumah dalam rangka mengikuti anjuran pemerintah ini tidaklah mudah. Ada beberapa dari saudara-saudara kita yang berjuang setiap hari untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, Gereja Maranatha mengajak kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagaimana caranya? Jemaat dapat menabur dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama Yunita Sari dengan nomor rekening 222 051 96 11 dengan menambahkan angka nominal 19 di belakang jumlah yang jemaat berikan. Misalnya 219. Angka tersebut menandakan saluran berkat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita percaya di dalam gereja Tuhan akan terjadi keseimbangan ketika kita mengambil bagian untuk menabur dan menjadi berkat bagi saudara kita. Jemaat yang akan memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Untuk perpuluhan, Bank Danamon atas nama Jemaat Kristen Indonesia Maranatha dengan nomor rekening 3619754157. Untuk persembahan, Bank Danamon atas nama Jemaat Kristen Indonesia Maranatha dengan nomor rekening 3619754223. Atau jika jemaat masih kesulitan untuk mentransfer ke rekening Bank Danamon, sementara waktu ini, jemaat dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Untuk perpuluhan, BCA atas nama Meyanto dengan nomor rekening 02000317131. Sedangkan untuk persembahan, BCA atas nama Yunita Sari dengan nomor rekening 222 051 96 11. Dan bagi jemaat yang tidak memiliki rekening bank, dapat menyerahkan secara langsung kepada Pendeta Muda Umi Daryani atau Pendeta Muda Kesia Yunitasari. Jemaat dapat menghubungi nomor 081 901 72 7655 untuk pertanyaan dan informasi yang berkaitan dengan gereja. Shalom jemaat Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan satu hal yang penting berkenaan dengan apa itu perjamuan kudus. Bahwasanya pada intinya perjamuan kudus itu memiliki backstory, memiliki kisah yang melatar belakangi mengapa orang Kristen
sangat dianjurkan, bahkan Tuhan sendiri memerintahkan untuk kita melakukan perjamuan kudus. Yang pertama adalah pada saat Tuhan sendiri melakukan perhitungan dengan seorang raja yang namanya Firaun. Pada waktu itu dikisahkan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali informasi ini karena ini memberikan makna rohani kepada kita mengapa kita harus melakukan perjamuan kudus. Jadi ketika Tuhan memerintahkan setiap umatnya untuk tinggal di rumah, kemudian ditandai dengan darah korban anak domba yang dioleskan kepada tiang pintu mereka, itu menandakan bahwa setiap rumah tangga Ibrani, mereka akan mengalami yang namanya dilepaskan dari penghakiman, yaitu kematian anak sulung. Ini pertanda Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali untuk kita pahami bahwa kematian atau kebinasaan itu akan dilalukan, akan dilewatkan dari orang-orang pilihan Tuhan. Pada waktu itu adalah orang Ibrani. Intinya adalah ketika darah anak domba itu dicurahkan, ada kelepasan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan pesah. Artinya kebinasaan itu dilalukan dari setiap rumah tangga orang percaya. Nah Bapak Ibu, backstory ini kemudian berlanjut kepada perintah Tuhan kepada Musa yang kemudian sampai hari ini yang mereka lakukan, orang Yahudi lakukan sampai hari ini. Mereka kemudian tidak lagi menyembelih kambing domba dan mengoleskan darah di tiang pintu mereka, tetapi mereka melakukan tradisi yang menarik sekali yang namanya perjamuan makan bersama di rumah mereka. Inti dari perjamuan kudus ini kita selalu diingatkan dengan satu peristiwa. Ketika Tuhan Yesus pada malam dia ditangkap, dia melakukan perjamuan terakhir bersama muridnya. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian dia bangkit, dia kembali ke surga. Satu pesan bagi murid dan kita semua tentunya gereja Tuhan, untuk kita mengenang kematian Tuhan. Artinya darah anak domba yang sempurna, yaitu Yesus Kristus itu sudah dinyatakan bagi gereja Tuhan, bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapak Ibu, ini tadi yang kemudian kita sebut dengan makna rohani dari yang namanya perjamuan kudus. Kembali kepada cerita tadi, Paskahnya orang Yahudi adalah mereka makan bersama dengan keluarga mereka di hari Paskah. Tetapi Paskahnya orang Kristen sebenarnya memiliki makna rohani, yaitu kita memperingati kematian Kristus dan kita dipersatukan dalam kematian Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, tanggal 10 April tahun 2020 mendatang kita akan melakukan ibadah Jumat Agung. Puji Tuhan, Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan ibadah istimewa ini secara bersama-sama. Tetapi tentunya akan kita lakukan bersama dalam keadaan yang istimewa. Mengapa istimewa Bapak Ibu? Karena kita masih terus memperhatikan atau mengindahkan himbauan dari pemerintah kita untuk tidak melakukan pertemuan secara massal. Oleh sebab itu, perjamuan kudus akan tetap dipimpin oleh Bapak Pendeta David Mayanto dan akan kita nikmati bersama ibadah ini melalui streaming. Saya menghimbau, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah tangga kita masing-masing mempersiapkan media-media perjamuan kudus untuk bisa kita lakukan bersama di rumah kita masing-masing. Yang pertama adalah cawan atau gelas. Yang kedua adalah anggur. Jika Bapak Ibu tidak memiliki anggur, Bapak Ibu bisa menggunakan air minum atau media yang lain. Dan yang terakhir adalah roti, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu nanti dipersiapkan media-media itu terlebih dahulu dan saya meminta untuk seorang ayah atau kepala rumah tangga untuk mendoakan media-media ini supaya dikuduskan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian untuk kita melakukan bersama, tetap kita mengikuti ibadah secara streaming dan akan dipandu langsung oleh Bapak Pendeta David Mayanto. Jemaat Tuhan, selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah info mengenai ibadah Jumat Agung dan Paskah. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan secara online, premier streaming dimulai pukul 7 pagi tanggal 10 April 2020. Sedangkan ibadah Paskah akan diadakan secara online, premier streaming dimulai pukul 7 pagi pada tanggal 12 April 2020. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur untuk kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau limpahkan buat kami. Kami berdoa khusus hari ini
untuk setiap umat-Mu yang mereka beribadah bersama kami di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka, Tuhan kuatkan iman mereka, Tuhan tumbuhkan pengharapan di dalam Engkau, kasih-Nya kepadamu semakin naik. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari yang sulit ini mereka lalui bersama dengan Engkau, sebab Engkau Allah yang mengasihi mereka dengan sempurna. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, di tempat pembaringan mereka, di rumah sakit, dan bahkan juga mungkin saat ini berada dalam situasi yang lemah, Tuhan kuatkan, hadir dalam kehidupan mereka, dan Tuhan menjamah mereka dan memulihkan mereka. Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang terdampak oleh situasi ini sehingga usaha mereka mengalami sulit. Kami berdoa, Tuhan tidak kurang untuk memberkati. Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau bekerja menolong mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati mereka semuanya Tuhan, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, suami istri saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan mereka tidak akan lemah iman, tapi iman mereka semakin kuat di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak mudah buat pemimpin kami untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan. Sehingga mereka boleh melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap bangsa, warga negara bangsa Indonesia ini yang saat ini sedang mengalami kondisi sakit. Baik itu sakit yang ringan, menengah, parah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah, Engkau memulihkan keadaan mereka. Baik yang ada di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka dengan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mendoakan terus bangsa dan negara kami. Bahkan dunia ini, krisis global ini, kami juga berdoa, Engkau berdaulat di atas semuanya. Engkau bekerja terus Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Dan Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita akan angkat kedua belah tangan kita bersama-sama. Kekasih-kekasih Allah, Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menolong engkau. Tuhan menguatkanmu. Dan Tuhan memberikan engkau kekuatan. Sebab kasih-Nya sempurna buat hidupmu. Bukan hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan yang sempurna daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati semua kehidupan pribadimu, dan bahkan Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan selalu melindungi engkau kemanapun kau pergi. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Anda diberkati dengan khotbah minggu ini. Anda dapat mendengarkan kembali di semua digital platform seperti Spotify, Joox, dan juga Revival. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.